Perkenalkan, nama saya Donde Sianturi dengan NIM 2892-3504143, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Logistik, Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut saya akan mempresentasikan unsur-unsur yang terlibat dalam logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Transportasi merupakan sebuah sistem yang mendukung keterkaitan yang kompleks antar lokasi jaringan dan kebutuhan transportasi. Transportasi berperan dalam proses pemindahan barang di antara pihak-pihak dalam rantai pasok yang akan mempengaruhi sediaan fasilitas, tingkat efisiensi, dan respon organisasi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang pertama ada pihak ketiga dalam moda transportasi. Perdagangan bebas antar negara pun mendorong semakin derasnya aliran barang. Moda transportasi, manusia, modal, dan informasi. Hal ini berperan besar dalam meningkatkan besaran kebutuhan transportasi. Kebanyakan perusahaan transportasi bersaing dalam hal biaya diferensiasi atau menawarkan berbagai paket pengiriman barang atau fokus yang disebut konsentrasi pada sebuah daerah atau kawasan. Dengan berkembangnya perdagangan bebas, maka terjadilah konsolidasi ekonomi, pasar, dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan logistik dituntut untuk menawarkan jasa pengiriman barang lintas negara yang sedikit banyak memunculkan kerjasama logistik antara perusahaan asing dan perusahaan lokal. Pihak ketiga atau third parties adalah perusahaan jasa yang berfungsi memenuhi kebutuhan angkutan pihak shipper, di mana pihak shipper tidak memiliki armada karena jasa angkutan bukan merupakan bisnis inti atau dengan alasan lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya, pihak ketiga atau third parties mirip dengan saluran perantara yang menghubungkan antara pemilik barang atau shipper dengan perusahaan pengangkut atau carriers. Perusahaan pihak ketiga tidak memiliki kelengkapan transportasi, tapi mereka memiliki informasi lengkap tentang beberapa perusahaan transporter mitranya sehingga kebutuhan pihak shipper dapat dipenuhi. Ada beberapa tipe perusahaan transportasi pihak ketiga, yaitu meliputi yang pertama ada perantara transportasi atau brokers. Yang kedua ada jasa titipan atau freight forwarders. Yang ketiga ada asosiasi para shippers. Dan yang keempat ada pemasaran intermoda atau shipper agent. Dan yang kelima ada penyedia jasa logistik pihak ketiga atau logistik service provider. A. Perantara broker transportasi. Fungsi dan kegunaan perantara broker transportasi salah satunya adalah untuk melayani shippers dengan mengatur transportasi produk ke carriers, mendapatkan VA dari carrier atau jasa tersebut. Digunakan saat shipper tidak memiliki departemen transportasi. Broker hanya menggantikan sebagian fungsi transportasi. B. Jasa titipan atau freight forwarder. Kelebihan dari jasa titipan atau freight forwarder salah satunya melakukan pengiriman dengan armada sendiri, efisien melakukan konsolidasi barang dari berbagai shipper, bisa domestik atau internasional. Dan yang terakhir, melayani juga dokumentasi untuk pengiriman internasional. C. Perbedaan jasa titipan dengan broker. Jasa titipan dari shipper ke carriers. Kalau broker, hanya shippers ke carrier. Jasa titipan berbagai moda transportasi, sedangkan broker hanya satu moda. Jasa titipan memiliki armada sendiri, sedangkan broker tidak memiliki armada. Jasa titipan bisa
bisa dikenai denda barang rusak, sedangkan broker tidak dikenai denda. D. Asosiasi para shipper meliputi mirip jasa titipan tapi non-profit, konsolidasi pengiriman kecil-kecil, dan yang terakhir menggunakan moda truk atau kereta api. E. Pemasaran antar moda atau shipper agent, menyediakan layanan trailer atau kontainer on flat car, membeli layanan TOV-FC atau COFC secara grosir, dijual kembali ke shipper dengan harga lebih tinggi. Dan yang terakhir ada F, penyedia jasa logistik pihak ketiga yang mengelola logistik selain transportasi atau pergudangan atau kepabeanan dan lain-lain. Contohnya, distribusi BBM Pertamina oleh pihak ketiga menjadi mitra fokus logistik bisnis utama. Kedua, ada perantara dan penyedia jasa transportasi, meliputi broker, yaitu mengatur transportasi antara shipper dan carrier, hanya menggantikan sebagai fungsi transportasi. Selanjutnya ada freight forwarder, melayani pengiriman barang dengan armada sendiri, domestik atau internasional. Selanjutnya ada asosiasi shipper, yaitu kerjasama non-profit antar shipper untuk konsolidasi pengiriman kecil. Lalu ada shipper agent, mengelola layanan trailer, container of flat car untuk shipper. Dan yang terakhir ada penyedia jasa logistik pihak ketiga, yaitu mengelola transportasi, pergudangan hingga kepabeanan. Perbedaan jasa titipan dan broker. Aspek moda transportasi. Jika jasa titipan berbagai moda, sedangkan broker satu moda. Aspek armada sendiri, jasa titipan ada dan broker tidak ada. Aspek denda atas kerusakan barang, jasa titipan ada dan broker tidak ada. Selanjutnya ada perencanaan transportasi intermoda, melibatkan jaringan interaksi dan pergerakan moda transportasi. Fokus pada penyediaan fasilitas seperti bandar udara, terminal, jalan raya, dan teknologi informasi, yang bertujuan memfasilitasi perpindahan barang dan manusia secara efisien. Tahapan perencanaan intermoda. Yang pertama ada rencana jangka pendek dan panjang. Yang kedua ada perencanaan jaringan, rute, dan fasilitas. Yang ketiga penyediaan fasilitas milik sendiri atau kontrak. Yang keempat mode transportasi ramah lingkungan. Yang kelima pengukuran kinerja sistem atau benchmarking. Dan yang terakhir ada rencana anggaran dan kebutuhan SDM. Pertimbangan atau outsourcing memiliki keuntungan, yaitu tidak perlu rekrut sopir, investasi mudah, program pelatihan tersedia. Adapun kerugiannya yaitu jam kerja tidak fleksibel atau tergantung pihak penyedia. Risiko dalam transportasi intermoda. Yang pertama ada biaya investasi awal tinggi, kompleksitas pengawasan dan data, regulasi dan pajak antar negara berbeda. Kerjasama lokal diperlukan untuk lokasi terpencil. Informasi tidak valid dan konflik kepentingan. Selanjutnya ada biaya transportasi di Indonesia, yaitu investasi tinggi, moda transportasi, infrastruktur buruk, standarisasi tarif rendah, dan ketidakseimbangan pengiriman.
Investasi tinggi moda transportasi meliputi transportasi memiliki modal besar seperti pembelian kapal, truk, atau kereta. Infrastruktur buruk seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung masih banyak yang belum memadai. Selanjutnya ada standarisasi tarif rendah, yaitu tidak ada standar tarif yang konsisten sehingga biaya sering tidak stabil. Dan yang terakhir ada ketidakseimbangan pengiriman, seperti banyak pengiriman hanya satu arah sehingga ongkos pulang kosong atau kosong muatan dan membebani biaya. Selanjutnya ada biaya tetap dan variabel dalam transportasi. Bisa dibagi dua bagian. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, atau yang biasanya disebut biaya yang harus dibayar rutin, tidak tergantung banyaknya pengiriman. Seperti bunga investasi, biaya leasing kendaraan, dan biaya overhead atau asuransi perlindungan karyawan. Dan yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah-ubah tergantung aktivitas, seperti jarak tempuh, biaya bahan bakar, volume dan berat barang, penanganan barang, administrasi dan pajak, pemeliharaan, faktor teknis pengangkutan. Jikalau biaya tetap harus dibayar terus, biaya variabel tergantung banyaknya perjalanan dan kondisi barang. Dan selanjutnya ada faktor eksternal, biaya transportasi. Yang pertama ada persaingan pasar. Contohnya, banyaknya perusahaan logistik bisa membuat tarif bersaing. Terus ada lokasi pasar, transportasi ke daerah terpencil tentu lebih mahal. Pola pengiriman, misalnya musim panen membuat lonjakan pengiriman. Selanjutnya ada hambatan domestik, contohnya seperti regulasi, pajak, atau birokrasi berbelit. Dan yang terakhir ada bencana alam atau mogok buruh, seperti hal-hal tak terduga yang menghambat operasional. Pentingnya keuangan dalam logistik. Fungsi biaya logistik, yang pertama membeli alat dan perlengkapan, menyediakan spare part, lalu menyewa kendaraan bila perlu. Karena tanpa keuangan yang baik, logistik bisa terganggu karena alat tidak tersedia dan kendaraan rusak. Selanjutnya ada kasus dan solusi. Kasusnya adalah Asia Tenggara adalah jalur perdagangan penting, dan Indonesia tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Solusi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki infrastruktur pelabuhan agar kapal lebih cepat bongkar muat. Tingkatkan kinerja armada kapal. Kapal harus lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Dan yang terakhir ada tingkatkan volume dan kelancaran arus barang, seperti pengiriman harus rutin dan tidak macet. Kesimpulannya, untuk menekan biaya transportasi dan bersaing secara global, Indonesia perlu membenahi faktor internal dan eksternal logistiknya, serta berinvestasi pada infrastruktur dan armada transportasi. Kesimpulan, investasi pada infrastruktur transportasi itu penting. Efisiensi logistik mendukung pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan komitmen besar untuk memperbaiki sistem logistik nasional. Berikut presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.